Keluarga korban tragedi Kanjuruhan pada siang tadi bertemu dengan Komnas HAM untuk melakukan audiensi. Selain itu, rombongan Aremania FC juga akan membuat laporan polisi ke Mabes Polri. Lalu apa yang diharapkan oleh keluarga dan bukti apa saja yang dibawa oleh tim kuasa hukumnya sudah berada di CNN Indonesia melalui sambungan telepon dan juga Zoom. Salah satu keluarga korban Wiono dan juga perwakilan tim kuasa hukum keluarga korban Anjar Nawan Yuski. Selamat malam Pak Wiono dan juga Mas Anjar. Selamat malam Mbak Jaja. Baik Pak, saya mau ke Pak Wiono terlebih dahulu. Hari ini melakukan pertemuan dengan Komnas HAM dan KPAI, benar demikian. Lalu bagaimana hasil pertemuan dengan Komnas HAM dan juga KPAI Pak? Betul Mbak, tadi siang saya bertemu dengan Komnas HAM. Ya, saya sebagai ayah korban dari anak saya, yaitu bernama Vera Puspita Ayu, adalah umur 22 tahun. Dia kena tragedi Kanjuruhan karena kena tembakan gas air mata, Mbak. Maka dari itu, saya datang ke Komnas HAM itu, yaitu saya menagih janji kata-katanya Bapak Kepala Negara, yaitu Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, mengatakan bahwa tragedi Kanjuruhan harus diusut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupin. Maka dari itu saya pihak keluarga korban betul-betul yang dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu saya sebagai ayah korban minta tolong kepada Komnas HAM supaya oknum-oknum itu harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku dan dihukum yang seberat-beratnya. Karena saya mendidik anak saya mulai kecil sampai dewasa, dia kuliah sudah selesai, terbunuh dengan keji, yaitu kena gas air mata. Bukan karena desaan atau injek-injek, bukan. Karena anak saya itu benar-benar ditembak gas air mata. Maka dari itu saya minta masalah ini diusut dengan tuntas. Saya mohon itu, Mbak. Baik Pak Wiono, saya akan ke tim kuasa hukum. Mas Anjar, bagaimana tadi hasil pertemuan dengan Komnas HAM? Karena sebenarnya Komnas HAM juga sudah mengeluarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sendiri bahwa memang ditemukan adanya pelanggaran HAM, dan apa yang diminta oleh tim kuasa hukum dan juga keluarga korban dari Komnas HAM. Iya Mbak Jaja, jadi kebetulan hari ini tadi kami dibagi dalam dua kelompok. Kebetulan saya sendiri mendampingi yang di KPAI, lanjut ada rekan saya tim hukum lain yang mendampingi di Komnas HAM. Yang di Komnas HAM tadi pada intinya kami mendorong komisioner Komnas HAM yang baru saja dilantik ini untuk mau membuka kembali penyelidikan tragedi Kanjuruhan. Bagaimana kita ketahui kemarin sudah dilakukan pemantauan dan penyelidikan oleh komisioner yang lama, yang kita tahu hasilnya di sana dinyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat. Nah, itu kami dorong agar dibuka kembali penyelidikannya, karena menurut kami terlalu dini ketika Komnas HAM menyampaikan bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat. Terusnya Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia dengan cara membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Pengadilan HAM, ya, untuk bisa melakukan penyelidikan secara lebih mendalam dan menemukan adanya pelanggaran HAM berat. Itu harapan kami dan juga majelis korban. Itu Mbak Caca. Baik Mas Anjar, kalau misalkan dengan KPAI apa hasilnya Mas? Ya, kebetulan di KPAI kami tidak bertemu dengan komisionernya, hanya bertemu kepala bagian hukum dan pengaduan.
Di sana tadi kami bersama keluarga korban meninggal dunia dari kategori anak dan juga kami bersama anak-anak yang luka akibat tragedi Kanjuruhan. Di sana tadi juga disampaikan intinya bahwa kami mengadukan tragedi Kanjuruhan ini sebagian besar korbannya ternyata adalah anak. Nah, di sana kami juga sampaikan bahwa selama ini penegakan hukum belum menyentuh perspektif perlindungan anak. Bisa diketahui perkara yang saat ini berjalan di Polda Jatim menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana diatur pasal 359, 360. Sementara untuk perlindungan anak sendiri harusnya ada undang-undang lebih khusus yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kami minta KPAI untuk lebih proaktif merespon persoalan ini. Bahkan kami tadi secara terang-terangan minta KPAI mengadvokasi, memberikan bantuan hukum, mendukung kami dalam proses pelaporan di Barreskrim Mabes Polri nanti. Itu Mbak Caca. Baik, Mas Anjar, saya mau ke Pak Wiono kembali. Pak Wiono, rencananya selain ketemu Komnas HAM, kemudian hari ini juga sudah bertemu dengan KPAI, akan ke Mabes Polri melakukan laporan. Dan tadi juga pihak keluarga menagih janji bahwa ini harus diusut tuntas. Apakah itu artinya keluarga dengan membuat laporan lagi, padahal sekarang kan juga sudah kasusnya sedang diusut oleh kepolisian. Apakah ini artinya keluarga merasa bahwa janji pengusutan itu belum tuntas atau masih ada ketidakadilankah yang dirasakan oleh keluarga, Pak Wiono? Iya, betul Mbak. Jadi artinya begini, selama ini kan kita sebagai warga korban, kenyataannya di kepolisian itu tidak ada respon. Jadi kasus ini hanya dianggap remeh gitu. Jadi kayak nggak begitu disetujui gitu dari kepolisian. Maka dari itu saya besok mau ke Mabes Polri juga menagih janji juga, kata-katanya Bapak Kapolri yaitu Bapak Lestio Sigit Prabowo sudah mengatakan kalau nggak bisa membersihkan ekornya, yaitu kepalanya yang akan dipotong. Itu mudah-mudahan kata-katanya Bapak Kapolri bisa ditunaikan besok. Dan secepatnya supaya rasa keadilan kepada rakyat kecil ini benar-benar diperbaiki, Mbak. Baik, Pak Wiono. Maka dari itu, saya sebagai orang tua korban, kalau ada kata-kata yang kurang baik, karena saya ini bukan orang pendidikan, Mbak, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Pak Wiono. Pak Wiono tadi menyatakan bahwa kepolisian tidak ada respon atau tidak melakukan respon. Tidak ada respon seperti apa, Pak Wiono? Mungkin bisa lebih dijelaskan, dan sebenarnya harapan keluarga respon seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya contohnya seperti yang kemarin. Yang kemarin kita mau berangkat ke Jakarta aja masih ada yang menghalang-halangi, yaitu pihak dari Polda atau Polres atau Kodim. Akhirnya kita tertunda berangkatnya ke Jakarta. Ya alhamdulillah Tuhan itu masih melindungi kita semua, akhirnya kita bisa berangkat ke Jakarta. Itu Mbak yang saya merasa benar-benar ini enggak. Keberangkatan dari keluarga dihalangi oleh pihak kepolisian, demikian Pak? Boleh diceritakan bagaimana kronologisnya? Ya, kenyataannya dari apa itu bis itu aja juga dicabotase kemarin itu. Harusnya kan berangkat jam 3, ternyata jam 2 itu ada bis kembali lagi, katanya nggak berani ke Jakarta. Itu informasi yang dari teman-teman, maka akhirnya terus mencari bis lagi. Maka dari itu yang namanya keadilan, jujur, pasti Gusti Allah itu pasti melindungi kita. Mesti yang namanya mencari keadilan itu pasti kalau kita benar, pasti Gusti Allah melindungi kita gitu.
Baik, Pak Wiono dan juga Mas Anjar, juga pemirsa yang menonton di rumah, sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak dari kepolisian untuk ikut berdiskusi pada malam hari ini. Namun kami belum bisa mendatangkan mereka karena mereka tidak bisa ikut bersama pada malam hari ini untuk melakukan dialog. Saya mau ke Mas Anjar. Mas Anjar, apakah benar ini ada pihak kepolisian yang diduga melakukan penghalang-halangan keberangkatan, Mas Anjar? Ya, jadi 2 hari yang lalu saya sudah mendahului di Jakarta. Namun informasi dari rekan-rekan yang kemarin berangkat bersama para korban di Malang, betul. Jadi sebelum keberangkatan mulai dari pagi itu ada beberapa pihak itu yang mengaku dari petugas kepolisian, namun mereka tidak berseragam. Mereka pada intinya berusaha mencegah keberangkatan para korban juga termasuk tim kami untuk ke Jakarta. Ada banyak hal yang disampaikan, mereka diantaranya menyampaikan bahwa cukup lapor di Polda Jatim saja, cukup lapor di sini saja, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta dan seterusnya. Sementara untuk mencari keadilan, untuk menempuh, untuk mengambil pilihan hukum itu kan merupakan hak korban. Tidak ada satu alasan apapun yang bisa menghalangi atau mencegah seseorang untuk menempuh langkah hukum sebagai haknya, begitu. Termasuk salah satunya rekan-rekan akhirnya memutuskan berangkat ke Jakarta. Ini adalah bagian dari pilihan hukum yang sudah mereka inginkan gitu. Mereka merasa penanganan yang ada selama ini di Jawa Timur mungkin kurang baik, kurang maksimal. Sehingga mereka ingin ada proses hukum yang lebih serius. Dalam hal ini di Mabes Polri, di Bareskrim. Itulah yang akhirnya dijalankan, Pak Caca. Itu artinya diharapkan bahwa penanganan di Mabes Polri lebih baik? Betul sekali, betul sekali. Memang seperti itu harapannya. Sebagaimana kita tahu, selama ini di Polda Jawa Timur, kita beberapa kali juga menyampaikan masukan secara terbuka, termasuk secara tertulis juga mengenai rekonstruksi. Tidak ada tanggapan sama sekali. Mereka kesannya abai dengan masukan korban. Sementara kalau kita ngomong tragedi Kanjuruhan, harusnya perspektif yang diutamakan adalah perspektif korban, gitu. Bagaimana cerita yang sebenarnya terjadi di 1 Oktober itu harusnya banyak digali dari korban. Namun ini tidak. Itulah yang menjadikan keluarga menganggap ini tidak serius, ya. Ada fakta yang ditutupi, gitu. Ini ingin diarahkan ke asumsi atau perspektif tertentu, itu yang nggak kami kehendaki, sehingga dengan berangkatnya para korban ke Jakarta ini, harapannya dengan laporan yang akan dibuat nanti bisa lebih membuka perspektif korban. Apa yang sebenarnya terjadi di Tribun? Bagaimana tembakan gas air mata itu bisa ditembakkan Tribun? Apakah di Tribun terjadi kekacauan? Apakah para korban ini adalah pelaku kericuan? Itu nanti yang hendak dibuktikan. Ketika tidak, berarti penembakan gas air mata itu patut juga adalah tindakan yang melawan hukum. Baik, gitu. Mas Anjar. Itu kalau kami nilai adalah kesengajaan sampai saat ini. Kesengajaan itu tadi juga sudah diutarakan oleh Pak Wiono bahwa anaknya terbunuh dengan keji karena ditembak gas air mata. Dan yang menarik yang sebenarnya kami cermati juga ada dugaan pelanggaran pidana dengan pasal 340 atau pembunuhan berencana. Apakah dasar dugaan terbunuh dengan keji karena ditembak gas air mata tersebut menjadi dasar kenapa akhirnya diduga melakukan pembunuhan berencana? Mas Anjar. Pendek saja. Semua ini berangkat dari temuan-temuan ya yang sebelumnya sudah dilakukan oleh TGIPF ya. Sebagaimana kami sudah mengkaji juga, ternyata sebelum pertandingan itu sempat diadakan beberapa rapat koordinasi yang diantaranya menyampaikan pokok-pokok pembahasannya adalah tidak ada penggunaan gas air mata dalam pengamanan. Kemudian sesaat sebelum ada pelaksanaan pertandingan, Kapolres, sebagaimana video yang sudah banyak beredar, menyampaikan bahwa tidak ada penggunaan kekerasan yang eksesif, yang berlebihan. Nah, kemudian bagaimana ada tindakan kepolisian, ada proses haluan massa yang menggunakan gas air mata. Seperti yang kita ketahui, seorang anggota Polri bergerak, itu tentunya berdasarkan komando. Komando itu pun kami duga semuanya kan sudah direncanakan. Kami menduga jangan-jangan ada perubahan rencana yang semula direncanakan tidak ada penembakan gas air mata atau tidak ada pengamanan menggunakan gas air mata. Kemudian menjelang kejadian ya atau mungkin ada perubahan dinamika situasi di lapangan, kemudian ada rencana yang berubah. Digunakanlah gas air mata itu sebagai alat untuk menghalau massa. Tapi persoalannya ini bukan menghalau massa.
anaknya ini ditembakkan ke tribun tempat para penonton yang tidak tahu apa-apa, yang tidak Baik, ikut Mas Anjar. ricuh. Dan kemudian akhirnya mereka sekarang jadi korban, baik itu meninggal dunia maupun luka. Itu masalahnya. Baik, ada perubahan rencana tersebut yang kemudian di-highlight oleh tim kuasa hukum ya. Saya terakhir mau ke Pak Wiono. Pak Wiono, apa harapannya besok rencananya akan ke Mabes Polri, akan membuat laporan secara langsung. Apa harapannya yang mungkin saat ini bisa disampaikan ke instansi pemerintahan, ke Presiden Joko Widodo mungkin, dan juga ke masyarakat luas terkait dengan kasus tragedi Kanjuruhan ini, Pak? Oh ya, begini Mbak. Besok itu saya mau datang ke Mabes Polri itu tujuannya yaitu kita minta pertanggungjawabannya dan minta kata-katanya Bapak Kapolri tadi yang sudah saya utarakan, yaitu akan dibersihkan ekornya. Kalau ekornya nggak bisa dibersihkan, kepalanya yang harus dipotong. Itu Pak Kapolri sendiri yang bicara seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, apa yang dikatakan Mas Anjar itu betul sekali. Yang tragedi korban Kanjuruhan itu bukan karena antar supporter, bukan Mbak. Karena panik, karena ditembak gas air mata sebanyak 40 tembakan Mbak. Maka dari itu saya sebagai orang tua korban, saya tidak rela. Dan maka saya datang ke Mabes Polri itu menuntut hak saya sebagai orang tua mempunyai anak yang dibunuh secara keji seperti itu. Mudah-mudahan besok Bapak Kapolri menerima kita dengan baik dan saya juga laporan apa adanya. Sebelum keadilan ini terlaksana, saya tidak akan menyabut laporan tersebut, Mbak. Baik, Pak Wiono. Terima kasih Pak Wiono dan juga Mas Anjar sudah bergabung pada malam hari ini. Akan kita kawal terus bagaimana kasus tragedi ini. Semoga seluruh korban dan juga keluarga bisa mendapatkan keadilan yang menjadi hak seluruh korban dan juga keluarga. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Jaja.